Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat kelas virtual di kelas Dojo. Nah, di sini tinggal kita langsung masuk saja ke webnya, yaitu kelasdojo.com. Nah, tinggal kita buat di sini, lalu nanti keluar tampilan seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat akun kita bisa menuju sign up as a. Nah, di sini kalian bisa pilih mau sebagai teacher, mau sebagai parent, atau mau sebagai student. Nah, di sini saya sudah membuat akun sebagai teacher, jadi tinggal masuk saja ke dalam akun saya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini adalah kelas-kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat kelas yang baru, bisa tinggal klik new class yang ada di sini. Nah, langsung saja kita buat nama kelasnya. Misalnya itu kelas 12 IPS 2. Nah, untuk grade-nya bisa kita pilih, yaitu kelas 12. Nah, setelah selesai tinggal klik kelas saja. Nah, di sini sudah langsung terbuat kelas barunya. Nah, untuk memasukkan siswanya ke dalam kelas ini, tinggal kita klik add student yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada tulisan or copy and paste your student list. Nah, itu untuk memudahkan kalian memasukkan siswa-siswa yang di kelas kalian yang banyak. Jadi tinggal kita klik absen yang sudah kita siapkan, tinggal kita copy saja nama-namanya di sini. Bisa kita langsung letakkan saja di sini. Jadi nanti dia langsung keluar namanya, tidak usah satu-satu kita klik. Langsung import list. Nah, jadi dia langsung ada. Nah, di sini harus ada nama depan dan juga nama belakang. Untuk yang ada nama depan saja bisa kita bagi dua. Nah, langsung kita continue saja. Nah, dia langsung masuk ke dalam kelasnya. Langsung kita simpan. Nah, di sini untuk gambar-gambarnya ini sendiri adalah avatar-avatar atau fitur-fitur yang sudah disediakan sendiri oleh kelas dojo ini. Jadi sudah menarik mungkin bagi mereka. Juga avatar ini bisa diganti. Nah, untuk membuat penugasan untuk mereka atau memberikan materi pada mereka, bisa kita klik portofolio dan juga class story. Nah, untuk portofolio ini adalah untuk kita memberikan tugas kepada mereka. Nah, bisa pertama dengan cara mengklik create an activity. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja titelnya. Misalnya judulnya itu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, di sini bisa kita beri instruction-nya untuk tugas yang akan diberikan. Misalnya, silahkan kalian ringkas materi yang sudah saya berikan. Nah, di sini untuk response type-nya itu ada banyak sekali. Untuk teks itu misalnya mereka bisa mengirim jawaban kepada kita dalam bentuk ketikan, bisa kita pilih teks. Nah, bisa dalam bentuk video juga, mereka mengirim video, bisa dalam bentuk foto, memberikan jawaban dalam bentuk foto, drawing, dan juga worksheet. Nah, di sini saya ingin mereka mengirim jawaban dalam bentuk foto. Setelah selesai, tinggal kita klik assign to class saja. Nah, nanti dia sudah langsung terbuat. Nah, mereka langsung bisa mengirim, nanti akan tampil di sini. Jawaban yang sudah mereka kirim nanti akan tampil. Nah, untuk membuat siswanya bisa masuk, tinggal kita klik aja student login di sini. Nah, tinggal kita klik classroom login. Nah, ini tinggal kita klik I agree. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita berikan kepada mereka untuk bisa masuk dalam kelas di sini. Ada dalam bentuk Google, ada dalam bentuk kode teks, ada dalam bentuk kode bar juga. Nah, di sini untuk mudahnya itu saya pilih yang kode teks saja. Nah, langsung kita klik confirm text kode. Nah, di sini dia langsung keluar kodenya. Nah, inilah kode yang akan kita berikan nanti kepada mereka. Nah, nanti siswa tersebut
akan masuk melalui kode ini dan akan mengikuti instruction yang ada di bawahnya. Nanti video tentang siswa masuknya nanti di video lain. Nah, lanjut ke class story. Nah, class story ini untuk kita bisa memberikan materi kepada mereka. Nah, misalnya kita ingin memberikan materi, silahkan kalian melihat dan pahami video pembelajaran yang saya berikan. Nah, di sini juga bisa kita masukkan link YouTube-nya. Nah, di sini video pembelajaran sudah saya siapkan, tinggal kita salin saja, lalu kita tinggal tempel saja di sini, nanti dia langsung sudah bisa ada di sini. Nanti mereka bisa tinggal klik saja linknya, nanti langsung muncul video pembelajaran tadi. Nah, untuk materi yang lainnya juga bisa kita kirim dalam bentuk foto atau video, dalam bentuk berkas, dalam bentuk record. Nah, dalam bentuk record ini kita bisa nge-record diri kita sendiri langsung, lalu bisa kita langsung kirimkan ke dalam kelas story ini. Nah, untuk pesan ini untuk orang-orang tua mereka agar bisa mengirim pesan di sini. Nah, setelah itu di kelas Dojo ini juga ada banyak sekali fitur-fitur yang menarik seperti di toolkit ini. Nah, ada dalam bentuk timer, random, group maker, direction, today, dan juga musik. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di kelas Dojo ini. Nah, untuk melihat jawaban dari peserta didik yang sudah diberikan atau sudah dikumpulkan, bisa kita lihat di portofolio. Nah, kita lihat di tugas yang sudah kita buat. Nah, di sini mereka sudah mengirimkan tugas-tugas mereka di sini. Nah, jadi di sini sudah ketahuan semua siapa yang sudah mengumpulkan. Karena di sini sudah ada data-datanya seperti ini. Nah, kelihatan siapa yang sudah mengumpul, siapa yang belum. Nah, di sini ada needs approval. Nah, di sini maksudnya itu tugasnya itu belum kita setujui. Jadi kita setujui dulu untuk tugasnya. Nah, di sini bisa kita beri komen. Misalnya bagus sekali tugasnya. Nah, bisa untuk memotivasi mereka ya. Nah, lihat di sini sudah ada 4 orang siswa yang sudah mengumpul. Di sini ada 1 orang yang belum mengumpul. Jadi di sini ketahuan semua siapa yang belum mengumpul. Nah, ini bentuk jawaban dalam bentuk teks. Jadi mereka akan mengetik jawaban mereka di situ. Nah, mengenai fitur-fitur yang ada di kelas Dojo ini akan saya jelaskan di sini. Di sini ada apa saja? Nah, ada timer. Timer ini gunanya untuk misalnya dalam penugasan kita ingin memberikan waktu berapa detik, berapa menit dalam mengerjakan tugasnya. Di sini juga kita bisa atur ingin menambahkan berapa waktunya dalam mengerjakan tugas gitu kan. Terus ada fitur random. Nah, random ini misalnya kita ingin bertanya kepada seorang siswa. Nah, dia akan otomatis mengacak siswa yang ada dalam kelas ini. Kita akan bertanya kepada siapa. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya itu ada group maker. Group maker ini misalnya kita ingin membuat sebuah kelompok belajar ya. Nah, satu kelompok itu mau berapa orang? Mau 2 orang, mau dia 3 orang, mau dia 4 orang, atau berapa orang pun bisa juga di sini diatur. Nah, saya ingin mencoba untuk satu kelompok itu 2 orang. Nah, di sini dia otomatis mengumpulkan ya atau membuat satu kelompok itu 2 orang. Nah, seperti ini sudah ada di satu kelompok itu ada siapa saja. Nah, ini kan karena sendirian kita bisa masukkan dia mau ke kelompok 1, mau ke kelompok 2 itu bisa. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada noise meter. Nah, di sini kalian bisa mendeteksi bahwa di
kelas tersebut itu dalam kondisi diam atau tidak gitu, apakah dia kondusif. Kalau dia bergerak seperti ini berarti masih ada suara-suaranya, kalau dia datar saja berarti sudah kondusif artinya. Lanjut ke fitur selanjutnya, itu ada fitur direction. Nah, direction ini misalnya kita ingin memberitahu siswa kita untuk menyiapkan alat-alat apa saja, misalnya dalam membuat laporan keuangan misalnya. Apa saja yang harus disiapkan, misalnya mistar. Terus ada buku besar misalnya. Terus ada juga misalnya kita suruh bawa pensil dan penghapus. Nah, tinggal kita start no, dia langsung tampil apa saja yang harus disiapkan. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya, itu ada text per share. Nah, di sini untuk dia berdiskusi ya, berdiskusi. Terus ada fitur today. Nah, today ini kita bisa memberikan info hari ini itu ada materi apa yang harus dikerjakan, ada materi apa yang harus mereka lihat. Nah, nanti akan diinfokan di sini. Terus ada fitur musik. Nah, di sini menariknya di kelas dojo ini ada fitur yang namanya fitur musik. Nah, di sini misalnya kelas kita itu begitu hening, kita bisa menyetel lagu, ada 2 pilihan, yaitu ada fokus, ada aktif. Di sini kalau fokus itu untuk lagu-lagu yang tenang. Nah, kalian bisa juga pilih mau lagunya apa aja, bisa diubah. Banyak sekali. Nah, untuk fitur musik yang aktif itu untuk lagu-lagu yang ngebeat, yang energik. Gitu. Selanjutnya inilah fitur-fiturnya. Terus ada juga fitur kehadiran. Nah, di sini kita bisa misalnya si Anissa ini hadir, nah kita bisa buat dia warnanya hijau gitu kan. Kalau misalnya dia berwarna merah berarti artinya dia absen. Kalau misalnya kuning berarti dia telat gitu. Terus selanjutnya ada select multiple. Nah, di sini bisa kita pilih siswanya gitu kan. Banyak. Terus ada acak. Nah, di sini kita juga bisa mengacak, misalnya siswa ini dia bekerja keras, bisa kita beri dia poin 1. Nah, dia akan mendapatkan poinnya 1 gitu. Misalnya si ini dia dalam tugasnya dia bagus, bisa kita kasih dia poinnya 1. Misalnya si Devi ini dia tekun, kita bisa beri dia poin lagi gitu. Nah, jadi nanti ketahuan poinnya itu si satu orang itu berapa poinnya dalam kelas ini gitu. Nah, di sini ada pencatat waktu. Nah, ini untuk waktu penugasannya berapa gitu. Nah, ini untuk parentsnya. Jadi orang tuanya juga bisa memantau anak-anaknya dalam kelas ini. Nah, untuk misalnya dalam akun kalian itu masih menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggantinya menjadi bahasa Indonesia di sini. Di pengaturan profil, nah nanti ada language and region. Nah, tinggal kalian ubah saja dia mau bahasa apa, mau bahasa Indonesia juga ada. Di sini saya memakai bahasa Indonesia. Nah, tinggal kita ubah, nanti dia akan berubah sendiri menjadi bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin segitu saja mengenai pembuatan akun, pembuatan kelas, menambahkan siswa, membuat materi, dan memberikan penugasan, serta fitur-fitur yang ada di kelas dojo yang sudah saya berikan tadi, yang sudah saya jelaskan ya. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.